I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like, whoa. How you fucking with these hoes out? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sri Agustinisi SPD. Saya adalah guru pembimbing dari SDN Baleendah. Saya mengikuti program Liksam Pedas Kabupaten Bandung tahun 2023. Saya akan mereview buku yang berjudul Semburat Merah di Kaki Langit, penulis Yas Sukardi, penerbit PT Bintang Ilmu. Buku ini termasuk dalam cerita anak karena bercerita tentang petualangan 4 sahabat anak yang bernama Bondan, Bokir, Anto, dan Sony. Saya akan menggunakan teknik Fishbone yaitu 5W dan 1H. When, kapan terjadinya liburan sekolah. Where, di mana terjadinya, yaitu di desa Warungobak. Who, siapa saja tokohnya, Bondan, Bokir, Anto, Sony, Ayah Sony, dan Mang Jufri. What, apa yang terjadi? Kisah 4 sahabat yang sedang bereuni mengisi liburan sekolah, dan mereka akan berkemah di sekitar lereng bukit yang ada di desa Warungobak. Why, mengapa bisa terjadi? Pada saat berkemah, mereka secara tidak sengaja menemukan sebuah rumah bambu di dalam hutan. Di dekat rumah itu ada mobil yang sedang terparkir dan ada beberapa orang yang keluar dari rumah tersebut dengan membawa beberapa karung yang akan dimasukkan ke dalam mobil. Ini cukup mencurigakan bagi keempat sahabat ini. How, bagaimana terjadi? Karena mereka sangat penasaran dengan apa yang mereka lihat tadi malam. Akhirnya Bondan dan Bokir berencana melaporkan kepada ayah Sony. Sedangkan Sony dan Anto tetap menunggu di tenda tersebut. Dan kecurigaan itu semakin kuat karena hasil perkebunan milik ayah Sony sering hilang. Jadi diduga karung tersebut pasti hasil panen milik ayah Sony dan teman-teman lainnya. Mereka mendapati kembali ke perkemahan dan mendapati tenda berantakan. Ternyata Anto dan Sony sudah tidak ada di tempat. Setelah diselidiki, ternyata mereka diculik oleh anak buah Pak Sopir. Pak Sopir adalah ketua kelompok pencuri hasil panen kebun milik ayah Sony dan petani-petani lainnya. Anto dan Sony dibawa ke rumah bambu yang ada di dalam hutan. Namun akhirnya mereka bisa diselamatkan oleh Mang Jufri karena para penculik tidak ada di tempat. Jadi berikutnya ada malam penyergapan dilakukan oleh ayah Sony dan beberapa teman yang lainnya, termasuk 4 sahabat tersebut. Dengan penuh keberanian, mereka berhasil mengepung dan menangkap kelompok pencuri tersebut, lalu diserahkan ke pihak yang berwajib. Perkemahan pun sudah berakhir dan dibongkar. Saatnya Bondan dan Bokir dan teman-teman yang lainnya mengakhiri liburannya dan kembali ke kota. Mereka diantar Mang Jufri, Sony, dan Anto dengan mobil Kijang. Di sebuah belokan jalan, mobil pun tiba-tiba berhenti. Ternyata mereka sedang terpukau melihat semburat merah sinar matahari yang merona di kaki langit. Hal ini membuat Bondan, Bokir, Anto, dan Sony teringat dengan persahabatan mereka saat menghadapi petualangan yang sangat menegangkan. Mereka saling berjanji akan menjadi sahabat sejati walaupun mereka jarang bertemu satu sama lain. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah kita harus bekerja sama dalam sebuah tim atau kelompok, dan tentunya harus berani dalam membela atau memperjuangkan kebenaran. Demikian review buku saya kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.